Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami. Forza Milan. AC Milan Women mengawali kiprah mereka di leg pertama Coppa Italia Femminile dengan kekalahan dengan skor 2-1 saat menghadapi Inter Milan. 3 gol yang terjadi di pertandingan itu semuanya terjadi di babak pertama. Inter Milan Women unggul cepat melalui gol Marinelli saat pertandingan baru berjalan 4 menit. Pada menit ke-12, Inter berhasil menggandakan keunggulan usai Moller menjebol gawang Korenkiova. Kapten Milan Valentina Giacinti mampu menjebol gawang Inter di menit ke-14. Namun itu adalah satu-satunya gol yang dicetak Milan pada laga ini. Hasil ini membuat anak asuhan Mauricio Gan setidaknya masih punya peluang untuk membalikan keadaan di leg kedua ketika menjamu Inter 24 April mendatang. Sementara itu, tim Primavera AC Milan kembali hanya mampu bermain imbang tanpa gol dalam lawatannya ke kandang Genoa Primavera. Ini menjadi hasil imbang kedua yang didapatkan anak asuhan Federico Giunti dalam 2 pertandingan terakhir, setelah sebelumnya juga bermain imbang tanpa gol kala melawan AS Roma. Hasil imbang ini turut membuat posisi mereka di daftar klasmen melorot ke peringkat ke-9 dengan raihan 20 poin dari 15 pertandingan. AC Milan kembali mendapat hasil minor usai takluk 0-1 saat menjamu Napoli pada lanjutan Liga Italia. Gol sematawayang Matteo Politano di menit ke-49 sudah cukup bagi pasukan Gennaro Gattuso membawa pulang 3 poin dari San Siro. Bagi Milan, kekalahan ini sekaligus menjadi kekalahan yang kesekian kalinya yang mereka alami di kandang sendiri. Kekalahan itu juga semakin mempersulit langkah I Rossoneri untuk bertarung memperebutkan Scudetto musim ini. Namun berbeda halnya bagi pelatih Napoli Gennaro Gattuso. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan perdananya menghadapi mantan klubnya tersebut. Dalam 2 kesempatan sebelumnya bersua Rossoneri, Gattuso hanya meraup 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Wasit Fabrizio Pasqua yang memimpin pertandingan AC Milan kontra Napoli mendapat kritikan setelah membuat sejumlah keputusan yang dianggap keliru. Pandit Sky Sport Italia Fabio Caresca secara khusus menyoroti keputusan Pasqua yang tidak memberikan penalti kepada Milan usai Theo Hernandez dilanggar Bakayoko pada menit ke-69. Padahal dalam tayangan lambat sangat jelas terlihat Bakayoko menerjang kaki Theo Hernandez yang membuat bek kiri Milan itu terjatuh. Sementara itu, satu keputusan lain yang secara khusus disorot oleh Tuttosport adalah keputusan Pasqua yang hanya memberikan kartu kuning kepada Theo Hernandez usai melanggar Victor Osimhen. Menurut analisa mereka, Hernandez seharusnya mendapatkan kartu merah. Berdasarkan kinerjanya tersebut, berbagai media di Italia lantas memberikan rating yang cukup buruk kepada Pasqua saat memimpin laga tersebut. Ante Rebic terancam mendapat sanksi atas kartu merah konyolnya dalam kekalahan AC Milan dari Napoli. Pemain internasional Kroasia itu dimasukkan setelah pertandingan berjalan selama 60 menit. Ia diharapkan Pioli menambah intensitas serangan AC Milan agar mampu menciptakan gol balasan. Namun alih-alih menjadi pahlawan, Rebic justru mengacaukan segalanya setelah diganjar kartu merah di menit-menit akhir pertandingan. Rebic nampaknya tak puas dengan keputusan wasit yang menganggapnya melakukan pelanggaran yang pada akhirnya membuatnya tersudut emosi hingga mengeluarkan kata-kata hinaan yang membuat wasit Fabrizio Pasqua mengganjarnya kartu merah. Seperti dikutip dari Milan Live, kartu merah langsung yang diterima Rebic tersebut pada akhirnya justru menghadirkan masalah yang lebih serius bagi Milan. Sebab Rebic kemungkinan mendapatkan skorsing 2 pertandingan. Sanksi itu bisa bertambah berat jika dalam laporan pertandingan yang diserahkan wasit secara gamblang menjelaskan kata-kata yang diucapkan Rebic dalam insiden tersebut. Football Italia melaporkan bahwa bek kiri AC Milan Theo Hernandez berisiko mendapat sanksi setelah mengunggah foto di Instagram untuk menunjukkan ketidakpuasannya terhadap kinerja wasit Fabrizio Pasqua. Dalam postingannya itu, Hernandez mengunggah foto berisi emoji bernanda ejekan terhadap wasit yang memimpin pertandingan tersebut. Kendati postingan tersebut akhirnya dihapus oleh Hernandez beberapa menit kemudian. Namun laporan tersebut mengungkapkan tindakan Hernandez bisa saja mengundang penyelidikan Komite Disiplin Liga Italia, yang membuat pemain asal Prancis itu berpotensi mendapat sanksi indisipliner.
Usai kekalahan melawan Napoli, AC Milan kini mengalihkan fokus mereka ke Liga Eropa untuk menghadapi Manchester United di leg kedua babak 16 besar. Jelang laga itu, Gianluca Di Marzio mengungkapkan bahwa Pioli bisa mendapatkan tambahan amunisi usai Ismail Benacer dan Zlatan Ibrahimovic kembali berlatih bersama grup di sesi latihan kemarin. Kedua pemain itu diprediksi bisa kembali ke dalam skuad untuk menghadapi MU, meskipun besar kemungkinan harus mengawali laga dari bangku cadangan. Sementara itu, Alessio Romagnoli dan Davide Calabria juga nampak pada sesi latihan kemarin. Kendati keduanya melakukan latihan secara terpisah dari grup, keduanya tengah berjuang untuk segera pulih sebelum pertandingan. Di sisi lain, Mario Mandzukic nampaknya tidak akan ambil bagian pada laga ini, dan kemungkinan besar baru bisa kembali ke dalam skuad setelah jeda internasional akhir bulan ini. Manajemen Rossoneri nampaknya tidak ingin mengulang kesalahan yang sama seperti kasus perpanjangan kontrak yang dialami Donnarumma dan Hakan Çalhanoğlu. Oleh karena itu, mereka berusaha menggelar negosiasi sedini mungkin untuk menawarkan perpanjangan kontrak kepada para pemain pilarnya, salah satunya Franck Kessie. Menurut laporan Sempre Milan, Paolo Maldini dalam sesi wawancara sebelum pertandingan melawan Napoli dini hari kemarin mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini telah menggelar negosiasi dengan perwakilan Kessie dengan menawarkan perpanjangan kontrak berdurasi 5 tahun. Dalam tawaran itu, Milan juga memberikan penawaran kenaikan gaji untuk pemain Pantai Gading tersebut dari 2,2 juta euro menjadi 3,5 juta euro. Saat ini beberapa klub asal Liga Inggris seperti Arsenal, Manchester United hingga Chelsea dikabarkan tertarik memboyong Kessie di bursa transfer musim panas nanti. Namun peluang Milan untuk mengamankan kerjasama mereka dengan Kessie sangat besar karena sang pemain menjadikan Milan sebagai prioritas utamanya. AC Milan dan AS Roma dikabarkan tengah dalam persaingan sengit untuk mengamankan tanda tangan penyerang Fiorentina Dusan Vlahovic. Striker 21 tahun itu saat ini masih terikat kontrak dengan La Viola hingga tahun 2023. Namun ketertarikan beberapa klub besar Eropa membuat sang pemain berpeluang meninggalkan Fiorentina akhir musim ini. La Gazzetta dello Sport mengungkapkan bahwa striker asal Serbia itu belum menyepakati tawaran perpanjangan kontrak dari Fiorentina, meskipun Presiden Rocco Commisso berusaha melipat gandakan gajinya dari 400.000 euro menjadi 1,2 juta euro. Laporan itu menambahkan bahwa AS Roma telah melayangkan proposal penawaran mereka untuk merekrut Vlahovic. Tim Serigala berusaha merekrut Vlahovic sebagai pengganti Edin Dzeko. Akan tetapi, AC Milan juga dilaporkan terus memantau situasi sang pemain. Milan menjadikan Vlahovic sebagai salah satu bidikan mereka dan siap memberinya kesempatan bermain selama 1 musim bersama Zlatan Ibrahimovic untuk membantu perkembangannya. Namun laporan itu menambahkan bahwa Milan sejauh ini belum melayangkan tawaran kepada Fiorentina untuk merekrut penyerang yang telah mencetak 12 gol dari 26 penampilan di Liga Italia musim ini.